Jadi kita punya kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 300 ya lebih dari 300 miliar lah. 2024 kita memang mengalami permasalahan di mana untuk APBD 2023 kita mengalami defisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Kita hari ini bersama dengan tamu spesial. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Ini Pak Sekda Kabupaten Tapin, Bapak Supiansah. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Habis dari mana nih Pak? Kita dari pagi tadi ada acara Isra Mi'raj ya, di kediaman Bapak Bupati. Nah, habis setelah Isra Mi'raj kita rapat di kantor dengan kawan-kawan kepala bagian. Soal apa Pak rapat hari ini? Kita rapat tentang pelaksanaan refocusing anggaran ya untuk di sekretariat daerah, karena tahun ini 2024 kita memang mengalami permasalahan di mana untuk APBD 2023 kita mengalami defisit, dalam artian kita kekurangan pembayaran atau utang. Hal ini diakibatkan dana bagi hasil yang seharusnya kita terima dari pemerintah pusat yang kisarannya 475 miliar itu ternyata masih tertahan di Bank Indonesia. Otomatis kegiatan atau program yang akan kita bayarkan menjadi tertunda ya. Jadi daerah punya utang kepada pihak ketiga yang harus segera kita bayar di tahun ini juga kalau bisa dipercepat, karena memang bagaimanapun dana tersebut sangat diperlukan oleh pihak ketiga ya untuk pembayaran bahan maupun upah-upah lainnya. Nah, kemarin kita upayakan agar pelaksanaan pembayaran utang itu tidak pada APBD perubahan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Kita mau melaksanakan pembayaran utang itu di APBD pergeseran, berarti dipercepat ya. Maret berarti Pak? Ini sudah kita proses ke pergeseran ya, karena mungkin perlu waktu ya, ada tahap-tahapan yang harus kita lalui ya. Tapi pada dasarnya kita mau pembayaran utang ya daerah kepada pihak ketiga itu bisa lebih cepat. Nah, tapi tentu saja kita harus berdasarkan tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Sebagaimana kemarin kita konsultasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan ya, kita minta sarannya apakah kita bisa melaksanakan pembayaran di APBD pergeseran ya. Pada dasarnya mereka menyetujui dengan syarat-syarat pemerintah daerah harus segera merefocusing anggaran sebesar utang kita, sebesar kewajiban kita kepada pihak ketiga. Nah, jadi kita punya kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 300 ya lebih dari 300 miliar lah. Nah, sebegitu juga yang harus kita refocusing di APBD 2024 ini. Jadi kita harus mengeluarkan anggaran kegiatan sebesar yang apa yang nanti kita bayarkan untuk pembayaran utang. Tapi dana bagi hasil itu bakal dibalikin nggak? Dana bagi hasil itu istilahnya sekarang yang ditahan itu istilahnya TDF Pak. Ya pada umumnya memang yang dana bagi hasil itu dibayar ya. Cuma kita tidak ketahui sampai kepastian kapan pembayarannya. Ya kalau kita maunya dipercepat kan supaya kita bisa membayar utang, tapi kita juga tidak bisa memastikan dengan pasti lagi karena itu kan wewenang dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan maupun BI. Ya ulun sempat ini juga Pak, ulun sempat ditanyai kawan-kawan pihak ketiga itu kan banyak, katanya coba-cobalah nanya Sekda kok belum cair-cair lagi nih. Rupanya itu alasannya ya Pak. Ya, karena bagaimana kita mau mencairkan kalau uangnya tidak ada kan. Uang untuk pembayaran tersebut kan masih tertahan di BI. Dan ini kan kalau ulun lihat di berita itu bukan cuma Kabupaten Tapin. Memang ya uang untuk bagi hasil dana bagi hasil itu kan
ada informasinya ada 40 triliun yang masih tertahan di seluruh Indonesia. Nah, termasuk Tapin. Total yang tertahan di BE punya pemerintah Kabupaten Tapin itu sebesar 475 miliar. Lumayan malah. Ya lumayan ya untuk membiayai belanja yang kemarin yang terutang sebenarnya. Kalaunya pendapatan daerah kita berapa Pak Kalau sebenarnya? pendapatan daerah kita kan kisaran yang tidak terlalu besar lah ya. Kalau untuk pembayaran hal itu mungkin nggak bisa. Kita ya intinya memang untuk belanja pembangunan kita lebih bertumpu pada dana bagi hasil. Ya. Dan bagi hasil itu Kalau APBD kita khususnya PAD kita kan memang masih sangat rendah ya. kalau 475 miliar itu sekitar berapa persen Pak dari APBD kita? Kalau ya kita asumsi aja saat APBD kita 2 triliun berarti kan udah 25%, hampir 25% kan. Banyak Pak. Iya. Kalau kita asumsi APBD kita 2 triliun ya. Berarti kan 20 hampir 25%, 20% lah. Itu alasan dari pemerintah pusat sebenarnya apa? Ada penjelasan nggak Pak? Nah, sampai sekarang kita memang tidak tahu, tidak ada penjelasan kenapa memang mereka tahan ya. Ya itu masalahnya kan ya, sayang sekali pemerintah pusat kurang transparan dalam hal itu ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang miring ya. Harusnya ada penjelasan Ya, lah harus minimal. ada. Cuma sampai sekarang kan kita tidak ada penjelasan. Penjelasan yang ada ya itu tadi uangnya ditahan dulu di BE sebagai TDF itu aja. Nah itu pun mungkin istilah TDF itu baru pertama kali juga ini ada terjadi. Kemarin kita ketika dari kepala perwakilan BPK Kalimantan Selatan, beliau sendiri bilang ini baru pertama kali saya tahu istilah TDF, kata beliau. Apalagi kita kan di daerah, mau apalagi kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya kita sangat berharap agar dana TDF itu segera dicairkan oleh pemerintah pusat. Ya. Kita sudah berupaya menyurati pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan. Kemarin juga kita ada rapat khusus dengan daerah-daerah lain. Akhirnya memang apa yang kita lakukan kemarin untuk menyurati itu diminta oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan agar daerah-daerah lain ikut menyurati pemerintah pusat, menyurati Kementerian Keuangan. Kemarin mereka bilang tuh ikuti Tapin yang bikin surat ke pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan untuk segera pencairan agar nanti kolektif, karena bagaimanapun aturan untuk pencairan dana TDF itu kan itu bersifat nasional, jadi tidak untuk Tapin saja. Jadi kita tidak mungkin untuk hanya Tapin aja minta cairkan, enggak, itu nanti seluruhnya harus dicairkan. Otomatis seluruh daerah ya harus mengusul lah minimal. Ini penjelasan untuk kontraktor-kontraktor atau pihak-pihak ketiga yang kerja sama dengan pemerintah daerah malah. Karena banyak pertanyaan Pak. Ulun sampai sebenarnya beberapa waktu lalu di WA kan. Di WA coba lah tanya ke Sekda soal kok kenapa sih nggak cair-cair lagi. Nah itu, dan ini dijelaskan hari ini sama Pak Sekda. Kita maunya sebenarnya mencairkan ya kalau ada dananya, tapi bagaimana kita cairkan, uangnya udah ada kan. Nah tapi ini informasi baru kemarin waktu ya pagi kita diminta oleh Pak Ketua DPR, minta ya Pak Sekda tolong bisa nggak mengatasi permasalahan ini, khususnya kawan-kawan rekanan, kawan-kawan pihak ketiga yang memang kesusahan dalam hal keuangan, karena mereka punya beban, punya kewajiban pembayaran bahan, utang bahan dan upah gitu. Nah kemarin juga saya coba berkomunikasi dengan pihak Bank Kalsel ya, di cabang Tapin, ternyata memang masih belum bisa karena yang ada cuma KUR. Akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk menghubungi Direktur Utama Bank Kalsel ya Pak Fahrudin. Saya hubungi permasalahan kita yang kita hadapi di Kabupaten Tapin, khususnya ada utang daerah kepada pihak ketiga yang besarannya lumayan ya 300 miliaran. Apakah ada jalan ya untuk mengatasi hal tersebut ya. Kemarin baru mereka jawab, ada Pak Direktur jawab ya kita usahakan Pak Sekda, kita akan bantu untuk proses dana talangan. Nah akhirnya kemarin kami minta tolong dong kirim tim, kita nanti diskusi di kantor ya. Akhirnya dari direktur ngirim tim ya ke kantor saya sore itu juga ya. Akhirnya kita sepakat bahwa ada fasilitas ya kredit dari Bank Kalsel Syariah tapi
untuk dana talangan kepada pihak ketiga yang dananya masih belum terbayarkan oleh pemerintah daerah. Semuanya itu Pak? Semuanya. Jadi mereka bisa mengajukan dana talangan tuh maksimal 80% dari Nilai proyek. nilai SPM mereka. Kalau nilai kan ada yang sudah dibayar, ada yang Oh iya iya iya. jadi SPM yang sisa SPM mereka berapa? Kalau 1M sisa SPM mereka, berarti mereka bisa mengajukan dana talangan maksimal 80 juta. 800 800 juta. 800 juta. Nah, dengan syarat-syarat mungkin yang lebih ringan, karena yang jelas kan mereka langsung nanti ketika pencairan langsung dipotong. Nah, itu syarat yang utamanya ya kita melaksanakan MOU dengan Bank Kalsel. Kemarin juga kita selesai. Cepat 1 hari selesai gitu. Pertanyaannya Pak, apakah dana talangan ini skemanya ada ya Bank Syariah kan memang nggak ada bunga, cuma ada fee nggak buat? Ya, sebenarnya istilahnya bunga juga sebenarnya dari mereka. Dana talangan itu sebesar 9,5% ya setahun. Agak ringan sebenarnya. Setahun, tapi Ya, kan pasti selesai. Tapi terus terang mudah-mudahan pembayaran utang daerah di lewat APBD ya mudah-mudahan jangan lebih dari 2-3 bulan ke depan, insya Allah akan kita bayar kalau memang dananya turun. Yang bayar bunganya lah kita. Bunganya kan ya kan ini kan si pihak penerima ketiga, kah? pihak ketiga ya. Oh. Kita kan cuma memfasilitasi, kita cuma melaksanakan MOU dengan Bank Kalsel bahwa kita ada tanggungan, ada beban utang daerah kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu perlu bantuan segera, khususnya dana talangan untuk kegiatan mereka di 2024 maupun untuk membayar beban mereka ya, untuk bayar bahan dan upah ya, untuk pekerjaan di 2023 kemarin. Kayaknya bagus itu program itu Pak. Maksud Ulun ketika itu dilaksanakan untuk di waktu-waktu normal, kayaknya efektif. Ya, ini sebagai bagian dari kayak semacam obat ya bagi saya ini. Terus terang saya juga beban ya, dimana kawan-kawan juga apalagi yang ya tanda kutip yang mereka mungkin nanti akan maju sebagai calon legislatif maupun perlu itu. Ya bukannya mereka saja, semua juga perlu uang kan, karena mereka punya utang ke pihak lain juga, pihak pengada barang, pihak tenaga kerja yang harus mereka bayar. Nah, dengan adanya skema dana talangan ini menurut mereka sangat-sangat membantu sebenarnya, sangat membantu, dan saya sendiri juga terbantu. Jadi mengurangi beban ya, walaupun kita tetap ada punya utang kepada mereka, tapi paling tidak kita bisa membantu mereka untuk mengatasi sementara permasalahan keuangan di perusahaan mereka. Tapi gini Pak, kalau misalnya nggak mengajukan dana talangan, nah ini paling lambat cairnya kapan Pak? Nah itu sendiri kita kan belum tahu pasti lagi, tapi kita usahakan secepatnya ya. Gini, kita dalam proses pergeseran Pak. Kita pergeseran anggaran, kemudian kita refocusing anggaran. Setelah itu direview oleh inspektorat. Apabila itu sudah selesai, nanti akan keluar SK Bupati tentang pergeseran anggaran. Kita ketahui bersama bahwa pergeseran anggaran itu tidak menambah pendapatan. Cuma belanja yang ada kita geser. Ada yang kita hilangkan, namun ada yang kita masukkan sebagai pengganti yang itu. Nah, proses itu sudah jalan. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak lama itu sudah selesai. Paling tidak bulan Februari ini sudah kelar. Nah, kalau sudah kelar, kita tinggal proses pengajuan pencairan itu. Tapi itu pun kalau memang ada dana tersedia. Nah, skema terburuknya apabila dana TDF itu tidak cair, kita terpaksa menggunakan dana bagi hasil triwulan 1 dan 2 dari pemerintah pusat. Nah, tentu itu memakan waktu yang ya agak lama juga, tapi paling tidak kita bisa membayar. Itu skema terburuk. Tapi kita tidak berharap itu, mudah-mudahan dana TDF itu segera dicairkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita langsung bisa bayar semuanya. Kolon menangkapnya agak menakutkan Pak, dengan kondisi ekonomi dunia hari ini kan. Amerika hampir-hampir gagal bayar. Apakah Indonesia ini pun bertanya sebagai biar orang ekonomi malah agak melebar memang di luar dari pemerintahan. Apakah ada kemungkinan gagal bayar pemerintah pusat Pak? Saya sudah beberapa kali mengatakan kepada kawan-kawan, kita jangan cuma lihat kondisi
daerah, jangan lihat kondisi negara, kita harus lihat kondisi internasional. Karena bagaimanapun gejolak yang terjadi di internasional, khususnya dalam hal ekonomi, mau tidak mau pasti akan berdampak nanti untuk Kabupaten Tapin. Nah, sebagaimana tadi Disanto sampaikan bahwa ada permasalahan ekonomi di Amerika, adanya gagal bayar, kemudian adanya konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah maupun Rusia dan Ukraina, itu juga sedikit banyak mempengaruhi ekonomi Kabupaten Tapin maupun secara umum ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian juga bagaimana fluktuasi dolar kita terhadap nilai rupiah kita terhadap dolar itu juga harus kita perhatikan, karena itu sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi kita. Nah, ketika dolar kita naik sekian 100 rupiah saja, itu utang pemerintah pusat itu naik puluhan triliun, Pak. Iya, ngerti. Puluhan triliun. Nah, tentu dengan naiknya utang itu berdampak dengan ekonomi kita. Ya kan, ekonomi negara otomatis ketika ekonomi negara terguncang, ya otomatis daerah juga ikut. Makanya itu harus kita perhatikan, khususnya dalam hal inflasi apa-apa tuh. Nah, makanya pemerintah pusat gencar sekarang setiap Senin melaksanakan evaluasi inflasi daerah, karena itu tadi antisipasi jangan terjadi gejolak yang lebih. Nah, jadi setiap minggu kita bisa lihat, bisa atasi. Kalau ada muncul potensi, segera kita tekan, segera kita atasi. Artinya rasa-rasanya Ulun masih optimis bahwa memang pemerintah Indonesia ini nggak bakal akan gagal bayar. Ini kan efeknya kalau pemerintah pusat nggak mentransfer, ya akhirnya nggak terbayarkan. Nah, kita juga tidak bisa berandai-andai apakah pemerintah juga bisa bayar, karena dengan kondisi ekonomi ya kita nggak tahu, karena sekarang kondisi ekonomi kita dinamis. Sehari 2 hari bisa ada perubahan. Apalagi musim politik ini, Pak. Ya, apalagi sekarang musim politik, bukan cuma Indonesia. Ada 40% negara besar di dunia tahun 2024 ini melaksanakan pemilihan presiden. Amerika, Rusia. Nah, itu juga harus jadi perhatian. Kalau orang-orang memang orang makro, orang-orang yang punya dia itu jadi perhatian. Karena bagaimanapun itu pasti secara tidak langsung atau langsung itu berdampak dengan kita. Ya, ketika terjadi pilpres di Rusia misalnya, ada gejolak ini, apalagi di Amerika majunya ini, apalagi Donald Trump juga mau masuk lagi, itu harus jadi perhitungan. Ya, jangan sampai itu kita anggap angin lalu, kita anggap itu di luar negeri, jangan pernah kita mau itu, karena bagaimanapun kita sudah masuk dalam pengaruh global. Walaupun kita ini cuma di daerah yang jauh lah. Ya, kita di daerah jauh, oke, tapi kita masih dalam kawasan, dalam pengaruh global. Apa yang terjadi di Amerika, konflik apa yang terjadi, atau masalah apa yang terjadi di Amerika, mau tidak mau kita pasti terkena dampak. Ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan itu berdampak langsung bagi keuangan daerah. Jelas. Kenapa? Ya, pertama, kalau untuk Kabupaten Tapin, kita sebagian besar pendapatan kita berdasarkan dari dana bagi hasil penjualan produk tambang batu bara. Ketika terjadi konflik, ketika terjadi perubahan ya di negara luar, misalnya negara-negara besar, khususnya pengimpor produk batu bara kita, kan juga berpengaruh. Berkurangnya produk pasokan, berkurangnya permintaan, kemudian turunnya harga. Isu-isu kampanye tentang lingkungan juga itu berpengaruh, Pak. Ketika negara-negara Eropa gencar melaksanakan kampanye lingkungan hidup, itu juga berpengaruh dengan keuangan kita. Kenapa? Ya itu tadi, ketika mereka gencar isu stop bahan bakar fosil, otomatis negara-negara yang dulu banyak mengimpor bahan bakar fosil kan berkurang. Dan itu berimbas potensi kita untuk penjualan juga berkurang kan. Nah, jadi harus pendapatan daerah akhirnya otomatis ketika permintaan batu bara kurang, produksi batu bara kita kurang, ditambah dengan turunnya nilai, ya akhirnya tetap juga berturun dengan dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah, berkurangnya juga sumber pendapatan PBD kita. Berarti
Ulun membacanya gini, ekonomi atau pendapatan daerah Tapin ini sangat terganggu dengan kondisi, kalau bahasa-bahasa kerennya kan geopolitik lah. Sangat tergantung ya, sangat tergantung. Kita tidak bisa meremehkan kondisi geopolitik internasional. Itu sangat. Tapi Makanya saya minta kawan-kawan coba belajar memperhatikan kondisi itu. Jangan terkukung dengan kondisi kita aja. tapi gini, sampean kan ulun tahu lah basic akademi S3-nya ekonomi lah, ekonomi. Ulun mau nanya aja, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketergantungan kita akan ekspor bahan bakar fosil ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik bagi saya dan sangat baik. Nah, saya sudah lama memikirkan hal tersebut, bahwa kita tidak selamanya tergantung dengan dana bagi hasil, khususnya dari sektor pertambangan. Karena bagaimanapun kondisi tambang kita kan setiap hari, setiap saat terus berkurang. Belum lagi dengan kondisi-kondisi internasional, konflik dan kampanye lingkungan hidup ya, dengan penghapusan bahan bakar fosil. Tentu itu juga berdampak dengan kondisi keuangan kita. Nah, saya sudah memikirkan itu, bagaimana kita berupaya mengganti sumber-sumber atau potensi besar itu ya, agar kita tidak terlalu tergantung ya. Saya kemarin sudah punya konsep bagaimana kita kembali hidupkan sistem potensi pertanian kita. Jujur, potensi pertanian kita masih sangat terbuka untuk lebih baik lagi, untuk lebih banyak lagi. Cuma mungkin dalam hal pengelolaannya masih belum maksimal. Ya, saya ingin kedepannya pertanian kita menjadi industri pertanian, industri agrowisata, ya, dimana hasil pertanian itu bisa lebih bermanfaat, lebih banyak, dan lebih berhasil guna. Semua orang nanti akan tertarik masuk ke sektor pertanian. Saya ingin nanti anak-anak muda yang sekarang ini agak malas ya masuk ke sektor pertanian, kedepannya saya ingin mereka nanti akan senang dan bahkan berebut untuk masuk ke sektor pertanian. Itu apabila kita coba membuat satu konsep bagaimana kita bikin suatu industri pertanian. Makanya saya kemarin ada pusat pendidikan di Tambarangan. Di situ bukan cuma untuk bagaimana pendidikan, tapi juga bagaimana pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Ya, itu yang saya sudah punya konsep. Nah, kemarin kami minta UNLAM untuk membuat grand desainnya. Harapannya di situ kita ada sebagai pusat penelitian bagaimana pengembangan pertanian di Tapin. Apakah membuat bibit baru atau bagaimana pengolahan, olah tanahnya di situ. Nah, itu nanti hasilnya akan kita sebarkan ke seluruh Kabupaten Tapin. Nah, harapannya mungkin hasil dari pertanian bisa lebih banyak lagi, lebih meningkat lagi. Nah, dengan lebih meningkatnya otomatis pendapatan mereka juga meningkat. Ketika pendapatan meningkat, orang lebih tertarik. Oh, ini potensinya luar biasa, lebih menarik nih, ya kan? Nah, tapi itu kita bikin dulu suatu kawasan bagaimana penelitian dan pengembangan di situ sebagai pilot project. Nah, sebagai percontohan, karena bagaimanapun petani perlu contoh. Dia tidak selalu mau melaksanakan teori karena mereka perlu contoh. Kalau teori petani ya juga tahu dia, tapi karena secara psikologis, sosiologi, petani kalau melaksanakan sebuah terobosan atau sistem baru, ketika mereka gagal, mereka setahun nggak bisa makan. Itu masalahnya. Nah, tapi mereka butuh contoh. Mereka lebih butuh contoh. Oh, ini polanya begini, ini lahannya begini. Nah, mereka bisa melihat, oh ternyata begini. Nanti akan kami terapkan di tempat kami. Wah, kalau sekadar penyuluhan, sekadar ini juga agak sulit. Perlu contoh. Nah, itulah nanti pusat penelitian dan pengembangan pertanian yang akan dibikin. Nah, nanti ke depannya, makanya saya bilang saya ingin pertanian Tapin ini menjadi industri pertanian. Kenapa saya bilang industri pertanian? Dengan industri pertanian terjadi produksi massal yang lebih
yang Produktivitasnya bagus lebih lagi. tinggi, Ya, Pak. kemudian penyerapan tenaga kerjanya lebih baik lagi, kualitasnya lebih baik lagi. Potensi lahan kita masih terbuka. Pertanyaannya, Pak Sekda, Pak Ulun menarik bahwa hari ini pemerintah daerah Kabupaten Tapin berencana untuk sangat mensupport bidang pertanian. Pertanyaan Ulun sederhana, Pak Sekda. Pertanian apa sih? Atau komoditas apa sih yang rencananya bakal dikembangkan dan diindustrialisasi, kata Pak Sekda tadi? Yang akan kita kembangkan tentu sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, ya. Karena bagaimanapun itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita. Kemudian kan kemarin pemerintah pusat juga meminta kepada Tapin sebagai penyangga pangan IKN kan gitu. Nah, kita akan terus mengembangkan itu, ya. Karena kalau tidak dikembangkan, ya jangan-jangan nanti kita menjadi daerah yang mungkin minus dari pangan. Potensi itu memang sangat banyak, sangat terbuka untuk dikembangkan. Ya harapannya produktivitas pangan khususnya padi di Kabupaten Tapin lebih meningkat lagi dengan adanya pengembangan pusat pengembangan pertanian itu di Tambarangan itu. Kemudian kita juga mau meningkatkan produk-produk unggulan lainnya seperti cabai hiung, ya. Kita mau kedepannya, kemarin kita minta kepada pihak perguruan tinggi baik di Kalimantan Selatan maupun di kemarin kita juga MOU dengan Universitas Brawijaya Malang untuk penelitian bagaimana pengembangan produk pertanian lainnya khususnya cabai hiung. Lahan yang seperti di Hiung kan di Kabupaten Tapin sangat luas, ya. Ya, apakah bisa kita pengembangan cabai hiung di luar Hiung? Misalnya di Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Tapin Tengah dan atau Margasana, CLU dan CLS. Nah, tentu itu menjadi potensi yang luar biasa bagi kita, ya. Nanti ada industri pengolahan hasil dari perkebunan cabai misalnya. Di sini nanti akan menyerap tenaga kerja, ya kan? Kemudian produktivitasnya juga lebih tinggi. Jadi kita, nah, kemarin dari kawan-kawan di Universitas Brawijaya juga menyampaikan perlu sebenarnya mekanisasi dalam hal penanaman cabai hiung dan pengolahan penanganan cabai hiung. Karena dengan mekanisasi otomatis kita bisa lebih luas jangkauannya. Nah, itu akan kita laksanakan nanti. Makanya diteliti dulu lahan-lahan mana saja yang bisa, yang hampir mirip dengan daerah Desa Hiung tersebut. Karena kan selama ini cuma 140 hektar, ya. Ya kan? Nah, kita maunya nanti ke depannya kita kembangkan ya paling tidak ada 1000 hektar yang mirip di untuk menanam cabai hiung. Nanti akan menjadi, itu nanti akan kembali menjadi produk unggulan. Kalau 140 hektar kan cuma ya produksinya juga sangat terbatas. Nah, untuk kesinambungan industri perlu lahan yang lebih luas karena produktivitasnya harus lebih banyak lagi, kan. Kalau 140 hektar kan mungkin ya sangat terbatas produknya, kan. Nah, makanya kemarin juga saya coba pengembangan itu di lahan-lahan yang mirip dengan Desa Hiung. Tahun kemarin kita ada program bagaimana pemberian pompa, dan tahun ini ada sumur-sumur, ya. Itu juga sebagian dari program saya bagaimana selain untuk penanggulangan kebakaran, kan, kita juga bagaimana kita pengolahan lahan supaya bisa di daerah-daerah tersebut bisa secara terus-menerus untuk ditanami cabai, dengan adanya sumur-sumur pompa apa-apa tuh, kan. Jadi tanah-tanah yang kering selama ini tidak ada aliran air, mungkin jauh dari jangkauan air, itu bisa kita atasi. Itu yang kemarin. Nah, jadi kita ada produk unggulan, kemudian ada produk-produk lain yang mau kita kembangkan. Di daerah Salam Babaris kan ada kopi. Nah, mungkin kita nanti kembangkan juga sebagai produk unggulan kita. Dan produk-produk lain juga mau kita makanya nanti di pusat penelitian ini ada kebun percontohan nanti. Kita coba menanam tanaman yang selama ini mungkin langka atau ya kalau bisa kita kembangkan. Kita ya sebagai produk unggulan Tapin. Ya, tapi memang itu ya sih tidak bisa cepat, ya. Iya. Tapi paling tidak kita ada upaya ke situ. Mungkin nanti Tapin terkenal dengan tanaman ini, tanaman itu.
nanti kita setiap desa ada, mungkin saya harapannya setiap desa ada tanaman unggulan. Jadi produk kita, ya misalnya di desa A kita unggulan kita mangga ini misalnya, di desa B nanti unggulannya di pohon ini ya nanti. Saya harap itu nanti ke depannya. Nah, makanya saya minta kawan-kawan pertanian coba tolong kita teliti itu apakah bisa dikembangkan nanti, karena bagaimanapun kalau tidak sekarang ya kapan lagi kita memulai itu. Oke. Jadi Ulun menangkap penjelasan dari mana gitu tadi? Dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu nih? Terserah. Ulun nangkap dan yang menarik lagi bahwa industrialisasi pertanian ini cuma salah satu sub bagian dari pusat pendidikan. Artinya ada manfaat-manfaat yang lain. Iya. Nah, dan manfaat-manfaat yang lain Banyak. ini akan Ulun minta jelaskan kepada Pak Sekda Sekarang. bukan Oh. di episode berikutnya. Ya. Jadi kawan, Manfaatnya luar biasa, banyak manfaatnya. Ya. Tapi kalau memang nanti aja ya kita nanti aja nanti. jelaskan ya. Jadi sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Pak Sekda Kabupaten Tapin. Kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih atas undangannya di podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jaya Kabupaten Tapin, maju dan sejahtera. Oke. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.